Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Wayu Utara dari kelas A MSDMA 2022. Hari ini saya akan melakukan olah data kuesioner di SPSS terhadap kuesioner saya yang berjudul Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Hari ini kita akan melakukan dua uji. Yang pertama uji prahipotesis dan uji hipotesis, di mana uji prahipotesis itu meliputi tiga, yaitu validitas, reliabilitas, dan normalitas. Yang pertama uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mencari tahu apakah instrumen dari kuesioner kita valid atau tidak. Dasar pengambilan keputusan untuk kita mengetahui valid atau tidaknya itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dapat melihat nilai R hitung dan nilai significant to tell. Jika R hitung lebih besar daripada R table maka dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R table maka dinyatakan tidak valid. Atau dilihat dari nilai significant to tell, jika kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid. Jika lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Nah, untuk menentukan uji validitas, kita buka Excel kita dan kita pilih di variabel X dulu. Caranya kita copy semua pernyataan beserta skornya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Ini udah saya paste data variabel X kita. Nah, untuk melakukan uji validitas kita pencet analyze, ini correlate, kita pencet bivariate. Nah, ini kita pindah semua variabelnya ke di sini. Jangan lupa ini persen dan totalnya udah di checklist dan kita pencet OK. Nah, ini udah keluar hasilnya. Di sini saya akan menentukan nilai valid atau tidaknya ini berdasarkan nilai R hitung. Nah, sebelum kita menentukan valid atau tidaknya, kita harus mencari R table di table percent correlation dengan menentukan terlebih dahulu nilai DF, di mana DF itu adalah N-2. Karena jumlah sampel saya ada 30, berarti nilai DF-nya ini ada di 28, dan karena penelitian kita penelitian sosial, maka tingkat signifikansinya ada di 0,05. Jadi diperoleh nilai R table ini sebesar 0,361007. Nah, ini yang tadi sudah saya copy. Bisa dilihat nilai percent correlation-nya ini pada keempat instrumen ini lebih besar daripada nilai R table. Nah, tadi kita udah sepakat kalau R hitung lebih besar daripada R table, maka instrumen dinyatakan valid. Dengan demikian, keempat instrumen saya di variabel X dinyatakan valid. Nah, untuk variabel Y, kita pilih nih variabel Y di Excel kita. Caranya juga sama, ini kita copy dulu pernyataan dan skornya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, ini kita udah dapat hasil dari variabel Y karena sama tadi caranya seperti variabel X. Di sini juga udah saya copy motivasi belajar. Nah, caranya sama karena jumlah sampelnya juga 30, maka nilai DF-nya tuh sama ya, sebesar 0,361007. Dan dilihat nilai percent correlation-nya, keempat instrumen ini nilainya lebih besar daripada 0,361, maka dapat dinyatakan juga keempat variabel saya di motivasi belajar dinyatakan valid. Nah, yang kedua, ketika kuesioner kita sudah valid semua, kita bisa lanjut ke uji yang berikutnya, yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner kita bersifat ajak pada saat dilakukan berulang kali. Nah, kita bisa tahu tingkat reliabilitas itu dilihat dari nilai alfa Cronbach, yang tingkat reliabilitas ini dapat dilihat di tabel berikut. Jika nilainya 0,020 sampai 0,0 sampai 0,20 maka kurang reliable, 0,21 sampai 0,40 agak reliable, 0,41 sampai 0,6 cukup reliable, 0,61 sampai 0,80 sangat reliable, dan yang terakhir ini sangat reliable. Caranya kita bisa copy lagi pernyataan kita, tapi hanya pernyataan yang valid aja. Karena tadi 4-4 kita udah valid, maka kita bisa copy semua. Nah, kita taruh di SPSS. Caranya ini kita pencet analyze lagi, lalu ini scale. Nah, ini reliability analysis. Kita
pindah semua di item. Kita pilih modelnya model alpha, lalu kita pencet OK. Nah, hasilnya ini juga udah saya copy ya. Ini di variabel X saya. Dilihat dari nilai Cronbach alfanya ini sebesar 0,696, yang mana berdasarkan tabel yang tadi nilai saya ada di skala yang ini, berarti tingkat reliabilitas saya adalah reliable. Nah, untuk yang variabel Y juga sama, ini kita copy dulu ke empat-empatnya karena tadi 4 item kuesioner kita valid, maka kita copy empat-empatnya. Kita masukkan di sini, tinggal kita paste. Nah, dengan cara yang sama kita tentukan reliabilitas dari variabel Y, yang sama tadi caranya seperti variabel X dan didapatkan hasilnya. Untuk variabel Y di sini dapat dilihat nilai alpha Cronbach saya adalah 0,624, sama kayak yang X tadi di atas 0,61, maka dapat dinyatakan bahwa reliabilitas dari kuesioner saya adalah reliable. Nah, selanjutnya kita lakukan uji normalitas ketika kuesioner kita sudah valid dan sudah reliable. Cara melakukan uji normalitas adalah ini dengan mengcopy nih skor variabel X dan variabel Y. Ini kita pertama copy dulu variabel X. Kita masukkan di sini. Kita paste. Nah, kita masukin juga yang variabel Y-nya. Ini skor variabel Y kita copy. Di sini. Nah, ketika udah di copy kita klik analyze. Terus kita regression, ini kita pilih linear. Nah, masukkan variabel X atau variabel perhatian ini ke independen dan motivasi ke variabel dependen. Selanjutnya kita save, kita klik save dan kita checklist unstandardized di kotak residual ini. Lalu kita klik continue dan kita OK. Nah, ketika tadi kita udah klik OK, akan muncul tabel res seperti ini. Nah, ini kita pencet analyze lagi. Kita pencet non-parametric text. Ini kita pencet legacy dialog dan kita pencet one sample TS. Nah, muncul kayak gini. Ini yang bagian unstandardized residual ini kita pindah ke sini. Lalu kita pencet OK. Nah, ini udah kelihatan hasilnya. Nah, dari kuesioner saya tadi uji normalitas ini kan dilakukan untuk melakukan apakah sebaran data kita terdistribusi secara normal atau tidak. Syaratnya itu adalah dengan melihat nilai asymptote significant to tailed harus lebih besar daripada 0,05. Nah, yang tadi kita udah uji ini, kita lihat nilai asymptote to tailed-nya ini adalah 0,2 ya. Karena tadi syaratnya harus lebih dari 0,5 untuk terdistribusi secara normal, maka dapat dinyatakan nilai asymptote significant to tailed saya lebih besar daripada 0,5 dan dapat dinyatakan bahwa kuesioner saya datanya terdistribusi secara normal. Nah, setelah uji prahipotesis sudah kita lakukan dan semua ujinya sudah dinyatakan memenuhi syarat, yaitu yang tadi kuesioner sudah valid, reliable, dan berdistribusi secara normal. Selanjutnya kita bisa melakukan uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini saya memilih uji regresi karena berdasarkan judul kuesioner saya adalah pengaruh antara perhatian orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa, maka di sini dilakukan adalah uji regresi. Nah, uji regresi ini tuh dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Jadi untuk menguji apakah ada pengaruh antara perhatian orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa, di mana dasar pengambilan keputusannya itu dilakukan dengan dua cara, yaitu dari nilai T hitung dan nilai significant to tell. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T table, maka terdapat pengaruh antar variabel atau H0 ditolak dan HA diterima. Dan yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T table, maka tidak terdapat pengaruh antar variabel atau H0 diterima dan HA ditolak. Atau dapat nilai dari nilai significant to tell, yang mana jika kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh antar variabel X dan Y, dan jika lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antar variabel. Nah, caranya juga sama, ini kita masih pakai skor dari variabel X dan variabel Y, tapi di sini kita ganti decimalsnya jadi 0. Di sini kita tulis labelnya perhatian orang tua. Ini motivasi belajar. Nah, ketika udah diganti, kita balik lagi nih ke data view. Nah, caranya ini kita pencet analyze, kita pencet regression, lalu kita klik linear. Nah, kita masukkan ini perhatian orang tua di independen dan motivasi belajar ini di variabel dependen. Langsung kita klik OK. Nah, akan keluar hasilnya seperti ini. Dan ini juga udah saya copy di laporan saya yang di Word. Sini. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari nilai pengaruh. Yang mana nilai pengaruh ini kita bisa lihat dari nilai R-square. Ini R-square-nya nilainya 0,54. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa variabel perhatian orang tua terhadap motivasi belajar adalah sebesar 5,4%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 94,6% motivasi belajar dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, lanjut kita ke uji hipotesis. Ini di yang koefisiennya. Karena tadi bisa dilihat dari nilai T hitung dan nilai significant to tell, di sini saya memilih dari melihat nilai significant to tell-nya. Di mana nilai significant to tell-nya saya sebesar 0,218. Yang mana tuh lebih besar dari 0,05. Maka ketika nilai significant to tell lebih besar dari 0,05, H0 diterima dan HA ditolak. Jadi tidak terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Jadi di kuesioner saya ini tidak ada pengaruh antara perhatian orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dan yang terakhir kita lihat di persamaan regresi, di mana ini persamaan regresi ini kita lihat dari nilai unstandardized ini. Dengan persamaan regresi adalah Y sama dengan 13,595 ditambah minus 0,147x. Nah, 13,595 ini adalah nilai konstanta. Angka ini memiliki arti bahwa jika tidak ada nilai perhatian orang tua atau variabel X-nya itu tidak ada, maka nilai motivasi belajar atau variabel Y adalah sebesar 13,595. Dan ini yang minus 0,147 adalah nilai koefisien regresi. Angka ini memiliki arti bahwa setiap perubahan kenaikan 1% terhadap perhatian orang tua, maka akan menurunkan 14,7% pada motivasi belajar mahasiswa. Kenapa bisa kita tahu dia turun? Karena nilai dari perhatian orang tua ini adalah minus, maka nilainya ini berbanding terbalik dengan nilai konstanta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.